Presbiter GPIB Cahaya Anugrah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu sesudah Natal yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah jemaat secara online atau daring. Tema pada ibadah hari ini adalah kehadiran yang menjamin masa depan berdasarkan Matius 2 ayatnya ke-19 sampai 23. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman online adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa yang penuh kasih dan juga rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dahulu Engkau melayakkan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dosa terus membelenggu kami untuk melakukan perbuatan dosa. Namun di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Kami terus bersungut-sungut sehingga kami lupa untuk mensyukuri hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dan dengan tindakan yang kami sia-sia. Kiranya Engkau melayat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami, ya Bapa, jadikanlah hidup kami baru. Amin.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 36 sampai 37 yang menyatakan, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Berdasarkan firman Tuhan ini, kami sebagai pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari jemaat Tuhan berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru seperti dinyatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan di seluruh dunia. Silakan duduk.
Ibu Bapak kekasih, kita akan masuk pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersimpu di kaki yang kudus Sang Bayi Natal, Yesus Kristus. Kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari Minggu yang kudus ini, di rumah tinggal, di rumah tangga kami masing-masing. Kuasailah akal budi pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini menjadi kekekalan, sukacita dan pengharapan kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang di rumah, selamat hari Minggu. Ini minggu yang terakhir di bulan Desember, atau saya mau sampaikan ini minggu yang terakhir 2020. Semua sehat? Ya, yang dalam kondisi lemah tetap punya pengharapan. Sukacita dalam Tuhan merupakan obat yang mujarab. Yang lansia karena sudah tua dengan kondisi terbatas, tetap opa oma, om tante, semua tetap meyakini kalau Tuhan beracara untuk ditibakan di minggu yang terakhir 2020, maka Tuhan yang beracara itu juga akan menibakan kita tepatnya 31 Desember 2020. Dan Tuhan yang sama itu juga yang beracara akan bersama kita memasuki 2021. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, tetap saya menyapa selamat hari Natal. Puji Tuhan, kita ada di Natal Kristus. Dan ini adalah hari Natal di minggu yang pertama. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa, memberkati, menyertai dan memberikan kita kekuatan melewati apapun kejadian yang luar biasa, teristimewa Bapak Ibu dan saya yang saat ini berdampingan hidup dengan pandemi COVID-19. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, perikop ini luar biasa saya pikir. Mengapa ada orang yang menganggap Yesus ancaman? Siapa dia? Siapa orang itu? Bapak Ibu kekasih, janganlah menganggap bahwa orang yang terancam itu adalah orang yang tidak mengenal Kristus. Kadang-kadang kita bilang, oh dia merasa terancam, karena itu dia bilang Kristus itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bisa jadi Bapak Ibu, kita yang mengenal Kristus justru menganggap Kristus itu ancaman.
ancaman loh. Betul nggak? Ancaman. Bapak Ibu yang kekasih, bukankah setiap waktu konflik kepentingan terjadi dalam diri kita? Bukankah kita merasa gelisah dan terancam ketika diminta oleh Kristus sesuai dengan firman-Nya? Jujur loh gitu. Murah hati. Pengampunan yang kuberikan, ampunilah orang itu yang sudah menjelekkan dirimu. Ibu bapak kekasih dalam Kristus, ada kalanya orang yang mengenal Kristus merasa gelisah, terancam ketika diminta sesuai, seturut dengan telinganya mendengarkan Alkitab, matanya membaca Alkitab, ada nyanyi-nyanyian, jangan kamu takut, gitu Bapak Ibu ya. Tetapi peristiwa-peristiwa yang mengancam takutnya melampaui kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Kristus, Yesus dan kehendaknya kadangkala menjadi ancaman orang percaya. Karena apa? Kita dituntut, memang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan firman yang adalah memuliakan namanya, memuliakan Sang Bayi Natal yang bukan hanya nyanyi lagu Malam Kudus, sunyi senyap, lalu pujian-pujian Natal begitu menggema di rumah-rumah keluarga-keluarga Kristen. Sekarang kan so jarang juga ke mall ya, jadi lagu-lagu Natal di mall tuh sudah jarang kita dengar. Ibu bapak kekasih dalam Kristus, Yesus dan nilai-nilai kehidupannya yang ditawarkan bukan ancaman. Nilai itu justru membentuk, membangun kehidupan pada perjalanan beriman kita. Matius pasal 2, kita mendapati kisah masa kecil Sang Juru Selamat, Sang Immanuel ini mengalami penderitaan sekaligus juga mengancam orang penting, orang nomor 1 di tanah Israel. Siapa dia? Herodes. Ibu bapak kekasih, ayat 1 sampai dengan 8 pasal 2 ada upaya gigi orang Majus mencari bayi Yesus. Itu ayat 1 sampai dengan 8. Lalu perhatikan ayat 9 sampai dengan 12. Terjadi satu proses penyembahan ketika ditemukan tempat Sang Juru Selamat berada. Nah, Bapak Ibu, ayat 13 sampai 15. Herodes dengar, ini ada Juru Selamat datang di tanah Daud, di Israel. Ibu bapak kekasih, ultimatum, dilaksanakanlah pembunuhan keji kepada bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Ayat 16 sampai 18. Ibu bapak kekasih dalam Kristus, penyingkiran Kristus ke Mesir pada ayat 13 sampai 15 menghindari kekejaman Herodes. Bapak Ibu yang kekasih, perikop kita, ia kembali ke Mesir. Maaf, ia kembali ke Israel. Diceritakan bagaimana Yesus Kristus keluar dari Mesir dan kembali ke tanah Israel. Mesir memang dijadikan tempat persinggahan untuk berlindung sementara waktu, tidak menetap. Ibu bapak kekasih, perhatikan, yang membuka jalan adalah kematian Herodes. Kita mau belajar yang pertama, bahwa ketika terjadi pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem, maka pekerjaan Roh Kudus Tuhan, malaikat Tuhan menyuruh
Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini membawa bayinya ke Mesir. Menurut sebagian orang dari tafsir, kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu. 3 bulan mereka keluar dari Bethlehem, ada di tanah Mesir. Yang kita mau pelajar, begitu cepatnya pembalasan ilahi terjadi. Perhatikan, Herodes harus mati. Tiran angku yang selalu mengancam hidup, menindas orang saleh di dunia orang-orang hidup, ia harus berakhir. Ke dalam sumur kegelapan, itu yang mau menandakan bahwa kebenaran jalan Tuhan tidak ada satu orang pun yang mampu menghalanginya. Karena itu Bapak Ibu kekasih, jalan hidup anak-anak Tuhan itu harus seturut dengan kehendak Tuhan. Kalaupun ada yang potong, menelikungi, jangan pernah khawatir. Tuhan itu punya mata. Tuhan itu punya telinga untuk setiap tetesan air mata, untuk jeritan anak-anaknya. Ketika melakukan kebenaran, dipotong, ditelikungi, atau dibuang, tersingkirkan. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Perhatikan Bapak Ibu yang kekasih, perintah yang diberikan dari sorga menyangkut kembalinya mereka ke Israel, di situ mengatakan ketaatan Yusuf terhadap perintah Tuhan. Allah mengutus Yusuf, bapaknya Yesus, ke Mesir. Perhatikan Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mungkin dipikir begini. Pertama, untuk memberitahukan hamilnya Maria dengan datangnya malaikat. Maria juga diberitahukan oleh malaikat. Tapi kok dia harus beranjak dari situasi yang sudah sulit juga cari tempat untuk melahirkan, dan harus beranjak pergi dari Israel, Bethlehem, ke Mesir. Ibu bapak kekasih, ada satu ucapan, banyak jalan ke Roma, tapi jatuh jalan menuju kerajaan sorga tetap ada kelok-keloknya. Tapi Tuhan tetap merancang yang baik. Saya pikir Bapak Ibu kekasih, ada kesulitan tersendiri untuk Yusuf dan Maria menuju ke Mesir. Yusuf dan Maria ini bukan orang yang punya unta ataupun perangkat pakaian untuk bayinya, sang juru selamat ini. Seada dan sekedarnya. Ibu bapak kekasih, perhatikan Yusuf. Tidak mempertanyakan, tapi mendengarkan. Mendengarkan firman Tuhan yang tanda tanya untuk diri kita. Pada saat genting, kita terkadang mencari suara orang lain, bukan suara Tuhan. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Perhatikan, kemanapun sang juru selamat, Allah berjalan bersamanya. Kita tidak boleh berganti arah tanpa diperintah. Dan itulah Yusuf melalui seorang malaikat. Perhatikan hubungan yang sudah terjadi dalam proses di awal menerima satu kenyataan, tunangannya hamil. Gulirannya ternyata juga penuh dengan pergumulan. Sampai sensus itu pergumulan karena Maria hamil besar dan harus kembali ke Bethlehem, tanah mereka.
Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, malaikat memberitahu Yusuf tentang kematian Herodes dan para kaki tangannya. Mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ibu bapak kekasih, dengan demikian kita mengaminkan Tuhan itu adalah hakim yang luar biasa untuk hidup anak-anaknya. Kalau tiba di tanggal 27 minggu terakhir 2020, kapan ya Tuhan hadir dalam hidup saya? Begitu banyak hal yang kami gumuli. Kapan jawaban Tuhan? Tuhan sudah menjawab. Kita saja ada pada keinginan kita sendiri. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Yusuf mengikuti pimpinannya, maka Mesir adalah dunia yang berbeda dari Bethlehem. Tetapi dalam sejarah detik ini mau mengatakan bahwa itulah siarnya Injil. Itulah siarnya juru selamat di tanah Mesir. Di tanah moyangnya dari Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Musa dan sebelumnya Yusuf, anak-anak dari Yakub Israel ada di Mesir. Memperkenalkan bahwa Injil itu, Yesus Kristus itu, kabar sukacita itu juga tersiar di tanah Mesir. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ayat 22 sampai 23, selanjutnya yang diterima Yusuf dari Allah, kemana dia harus menuju dan di mana dia harus menetap di Israel. Allah yang memberi petunjuk. Karena apa? Yusuf dan Maria ini bukan orang berada, langsung punya rumah dan hebat-hebat di tanah Bethlehem. Enggak. Tapi mereka beranjak. Itu mau mengatakan bahwa kalau Tuhan sudah beracara, dimanapun pijakan kaki anak-anak Tuhan, pasti Tuhan memberikan berkat. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Yusuf bisa saja menyangka bahwa mengingat Yesus dilahirkan di Bethlehem, ia juga harus dibesarkan di sana. Akan tetapi ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, perjalanan dari bayi Yusuf dan Maria, sang juru selamat ini, ternyata juga bukan hanya di tanah Bethlehem. Dia berjalan dan satu perjalanan iman untuk mewartakan tentang pengajaran-pengajaran hidup yang menjadikan kasih Allah itu nyata dalam hidup manusia, dalam kehidupan orang percaya. Sehingga tema kita itu Bapak Ibu kekasih, kehadiran dari bayi Natal itu sesungguhnya menjamin masa depan. Ketika Bapak Ibu ada, saya bacakan ayat 22 Bapak Ibu. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, ia harus menetap di Galilea. Yang saat itu yang memerintah di sana adalah Filipus, seorang pria berwatak lembut dan tenang. Perhatikan, pemeliharaan Allah mengatur agar umatnya tidak berkekurangan di tempat perhentian dimanapun ia berada. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, perjalanan hidup kita di tanggal 27 ini
sesungguhnya luar biasa. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa tahun 2020 ini ditutup tanggal 27 di minggu terakhir itu kekelaman. Enggak, itu masa depan. Dan masa depan juga tetap terbentang pada Bapak Ibu, Saudara kekasih yang saat ini menonton layanan ibadah online GPIB Jemaat Cahaya Nugrah Surabaya. Masa depan hidup Bapak Ibu, Saudara kekasih tetap ada dalam rancangan Tuhan yang baik untuk hidup kita semua. Janganlah kekhawatiran mengalahkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena kita pengikutnya, kita disebut anaknya, dan Dia hadir menyelamatkan hidup kita, bukan mencelakai hidup kita. Pada hari Minggu ini tetaplah punya keyakinan, kalaupun kita bergeser ke satu tempat dengan segala keadaan yang tanda kutip bagi kita mustahil, tapi dengan lipatan tangan kita, bagi Tuhan tidak akan pernah ada yang mustahil. Kami Majelis Jemaat GPIB Cahaya Nugrah mengucapkan tetap selamat hari Natal, dan firman Tuhan menguatkan kita sebagai anak keluarga orang percaya. Selamat hari Minggu, Sang Bayi Natal memberkati kita, Yesus Kristus. Amin. Saya undang berdiri, kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak damai, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu karena kebaikan Tuhan kami terima tiap-tiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Kami sangat percaya kebaikan Tuhan kami dinyatakan dalam kekuatan dan kesehatan yang kami terima. Di hari Minggu masa raya Natal ini, kami bersimpuh di kekemiang kudus. Diberkati dan pelihara jaga kesehatan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo,
Bapak Wakil Presiden kami, Kiai Ma'ruf Amin. Demikian juga dengan Ibu Gubernur kami, Ibu Wali Kota kami. Tuhan yang baik, kebaikan Tuhan kami terima dengan keyakinan. Allah tidak pernah salah memilih kami sebagai anak-anak Tuhan di keluarga besar Jemaat Cahaya Nugrah ataupun kami yang terkoneksi ibadah hari Minggu Jemaat Cahaya Nugrah. Setiap kami yang bersimpu melipat tangan kami masing-masing di rumah tinggal, di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, sehatkan kami selalu. Sukacita Natal biarlah bersama dengan kami. Orang-orang yang kami cintai jauh dan dekat, yang kami iring dalam doa, Tuhan lawat dan Tuhan sertai mereka semua. Dan pada hari Minggu ini, biarlah kami bersama dengan persekutuan orang percaya yang berdoa. Kami saling mendoakan agar pulihkanlah bangsa kami lewat masa pandemi ini. Ada beberapa perjalanan bidang-bidang hidup yang mengalami kemunduran, perekonomian, pariwisata, dan lain sebagainya. Tuhan, kami hanya tunduk kepala, memohon. Vaksin kami terima dengan penuh syukur, dan Tuhanlah yang menyingkirkan COVID ini dari lembaran, baik kami yang ada di Indonesia dan di muka bumi ini. Jauhkan dari ketakutan, berikan kami keyakinan. Allah empunya dunia ini dan Allah memulihkan dunia ini. Terima kasih Sang Bayi Natal, kami musiapkan diri kami untuk kami meninggalkan 2020 dengan percaya. 1-2 hari ke depan kami akan meninggalkan 2020. Siapkan kami, biarlah kami punya hati yang baik, hati yang mau percaya dimanapun Engkau pijakkan kaki kami. Sesungguhnya Tuhan menyertai, seperti Engkau menyertai keluarga Yusuf dan Maria, sang bayi juru selamat yang hadir dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, inilah kami yang bersyukur, inilah kami yang berterima kasih atas berkat-Mu. Dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Oh
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, ibadah Minggu sesudah Natal 27 Desember 2020. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu sesudah Natal, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya dengan sukacita mengundang kehadiran jemaat dalam ibadah malam tahun baru pada hari Kamis 31 Desember 2020 yang dilaksanakan dalam 2 kali ibadah. Yang pertama, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, diikuti oleh jemaat sektor Samaria, Yerusalem, dan Bethlehem. Ibadah yang kedua pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, diikuti oleh jemaat sektor Yudea dan Kanaan. Mengharap jemaat mengikuti jadwal yang telah ditentukan demi kelancaran jalannya ibadah. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup perenungan doa dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.